Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama podcast KUA Kecamatan Tembelang. Pada siang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Andes Ahmad Taufikur Rafiq. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sugeng rawuh Bapak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Taufik? Alhamdulillah sehat-sehat. Juga pandainya. Alhamdulillah. Pak Taufik ini pemirsa yang harus perlu diketahui, beliau adalah penghulu dari kecamatan KUA Kecamatan Tembelang. Sudah berapa lama Pak di Tembelang kira-kira Pak? Saya di KUA Kecamatan Tembelang sejak tahun 2020. 2020. Bulan Juli ya. Oh. Ini sekarang sudah 2 tahun. 2 tahun. Muncul rock on. Saya lihat jenengan tambah gemuk Pak Taufik. Iya. Makmur di rumah ini. Dekat rumah. Iya. Selama 2 tahun Pak Taufik, di mana jenengan menanggapi memandang masyarakat Tembelang? Kulturnya di mana Pak? Alhamdulillah ini karena masyarakat saya sendiri ya begitu itu ya tetap masa kita tetap majemuk itu oke ya baik-baiknya kita aja. Kita harus bisa bagaimana menjaga perasaan mereka, bagaimana kita tetap mengayomi mereka, biar tetap kita melayani mereka. Nah, ini insya Allah itu obat yang mujarab untuk meredam gejolak yang ada. Iya. Pertama jenengan di Tembelang datang, apa yang jenengan pertama lihat Pak? Ada sedikit administrasi yang sedikit kurang tertib itu, terus kita usahakan untuk kita benahi sehingga kemudian tidak sekarang ya. Wah yang sedikit nggak bisa kita tahu. Kita tahu masalah kita kan dulu kalau rapat itu kan datok gitu, hanya memberikan kita. Ya itu aja. Ini terkait tema pada siang hari ini Pak. Nah, temanya adalah bahas tentang persyaratan pernikahan. Iya. Yang selama ini mungkin Bapak adakah masalah dalam pemahaman masyarakat tentang persyaratan nikah Pak? Kalau ada ya ada, kalau jangan berada ya nggak ada sebetulnya ya. Apa memang ada bedanya Pak persyaratan nikah yang sekarang dengan yang dulu-dulu? Apa memang ada yang ditambah, apa yang harus ada yang dikurangi? Apa harus yang dilengkapi wajib atau yang gimana Pak ini? Itu juga sama, tidak ada. Sebab kita cuma menyempurnakan. Pemerintah itu menyempurnakan setiap waktu itu kita sempurnakan pemerintah itu agar tidak celah di situ. Ya. Dulu orang kan gampang membuat KTP itu. Sini KTP sudah kawin, membuat daerah lain KTP jejak. Ya ada kong kali kong itu, karena sekarang kan sudah data satu tunggal, ucap itu nggak bisa itu. Itu perbaikannya di situ. Berarti untuk syarat-syarat yang nikah sekarang ini seperti apa saja itu? Previsinya sama. Previsinya sama Pak. Yang dulu sampai sekarang itu sama. Oh, sama. Ya, coba itu penyempurnaan itu. Karena kan sekarang lebih ke administrasi. Itu administrasi ya. Dulu kan ngomong ini nggak cukup bicara tok pada itu. Data-data cukup Pak Mustin pulau. Nah sekarang enggak, harus ada KTP KK yang sudah ber-EKTP, sudah terkini, sudah terupdate. Jadi harus KTP yang seumur hidup itu Pak ya. Iya. Minimal KTP cetakannya tahun 2012 ya. Waktu EKTP itu KTP-nya. Dan kakaknya juga itu ya. Pak Taufik Pak, akhir-akhir ini di masyarakat ini juga resah Pak terkait isu-isu yang menyatakan bahwasanya orang nikah itu harus punya akte, harus bawa ijazah. Itu sebetulnya seperti apa ya Pak? Sebetulnya di mana itu Pak? Memang akte itu keharusan Mas. Jadi keharusan keharusan. sebetulnya. Jadi di Dukcapil itu akte itu wajib. Wajib Pak. Tapi dulu itu tidak bisa diganti dengan ijazah. Karena apa? Dulu itu ngurus akte itu lama. 1 bulan 2 bulan kadang nggak selesai. Selesai Pak ya. Kadang sidang pengadilan sekalian. Nah sekarang ngurus akte cukup
1 minggu 2 minggu sudah selesai, kadang lebih apa 1-2 hari sudah selesai, lebih cepat lagi 1 hari sudah selesai. Dan itu tidak cetak di cara sipil, bisa cetak sendiri itu sekarang dan sudah berbarcode sehingga lebih mudah. Tapi dulu itu memang sulit akte itu ngurusnya, sehingga kemudian diberi kemudian dengan menyertakan fotokopi ijazah SD, SMP atau SMA. Terus bagaimana langkah-langkah jenengan untuk meredam masyarakat yang dulu itu kaget juga Pak dengan akte itu Pak? Pendekatan-pendekatan jenengan yang dilakukan apa Pak? Nah inilah kepandaian pemerintah. Pemerintah itu sangat jeli melihat kepentingan masyarakatnya. Dalam PMA nomor 20 tahun 2019 itu pasal 4 ayat 1 itu dasar nikah. Itu memang ada syarat pernikahan itu dengan menggunakan akte kelahiran. Itu kalau punya. Sehingga kalau tidak punya, ada klausul tambahannya atau fotokopi surat keterangan kelahiran dari desa. Mudah itu. Karena masyarakat itu dimudahkan oleh pemerintah. Sebetulnya Dengan memberikan klausul untuk banyak surat keterangan kelahiran dari kelurahan. Nggak harus akte. Nah itu mereka kadang kan informasinya cuma sepihak, setengah-setengah. Kudu gaya akte itu. Tidak konfirmasi kepada siapa sumber aslinya itu. Berarti sebetulnya akte ini sudah tidak harus keharusan, artinya tapi diupayakan untuk ada. Nah, tidak keharusan tapi nek iso. Berarti seandainya tidak ada pun Bisa diganti dengan bisa. surat keterangan dari desa. Bisa. Terus ada juga yang sekarang lumayan meresahkan juga, Pak. Ada yang ditanyakan ini. Apakah orang yang menikah itu dengan perempuan untuk kewalian? Ya. Apa memang harus disertakan fotokopi buku nikahnya orang tua, Pak? Itu untuk apa itu? Nah, ini memang kehati-hatian dari KUA. KUA itu hati-hati sekali dalam menentukan masalah wali. Ketika rapat, kadang itu orang tua atau wali ditanya itu kadang bulat, bingung ya. Kadang-kadang ngejar, goblok itu juga ada ya. Dan kita tuh santai-santai tanyanya itu, santai, tidak segala nangani pencurian jaya, kita santai, kita ajak ngobrol santai betulnya. Mereka kadang gugup, nah daripada mereka angel-angel gitu, Pak, surat nikah Pak, saya minta fotokopinya. Ya, jadi Itu nanti seperti itu, khususnya untuk anak pertama, karena banyak butuhnya kecil. Begitu Ya, sehingga kita bisa menentukan kewaliannya bagaimana. Dan kadang itu ada orang tua angkat tapi ngakoni ku anake. nanti berpengaruh di kewaliannya, Pak. Iya, dan juga kewarisannya nanti itu. Warisannya juga. Warisan dan kewaliannya itu. Sekarang nggak kelihatan efeknya. Lalu kita sudah meninggal, menurut kewarisannya waris, wah itu bawa nanti itu. Berarti Kita katur itu nanti. sebetulnya nikah ini mudah, Pak. Ini mudah. Terus kira-kira untuk sahabat milenial, untuk apa yang harus disiapkan untuk menikah ini, Pak? Syarat-syarat apa saja yang harus disiapkan? Sahabat milenial di seluruh Indonesia sudah di Kecamatan Tembelang ya. Kalau mau nikah mudah kok ya. Mudah sekali orang mau nikah. Siapkan aja KTP dan KK panjangan dan orang tua panjangan. Baik mantan putri maupun calon mantan putra. KTP makanya sampean dan orang tua sampean. Kemudian urus berkasnya ke kelurahan. Kelurahan untuk meminta formulir keterangan nikah atau pengantar nikah M1 itu. Dan juga tentang persetujuannya nanti dibayar secara kelurahan. Itu rapat itu wajib, Pak, itu. Wajib itu. Kita kalau sudah itu daftar ke KUA terus segera minta rapat itu. Tanpa rapat pernikahan tidak kita anggap. Misalkan Kita tidak anggap. namanya orang yang bekerja, Pak.
misalkan suaminya kerja di Jakarta tidak bisa hadir, apa itu juga bisa menghalangi untuk proses pernikahan? Tidak hadir, tidak, itu tidak bisa, tidak apa itu tidak menghalangi pernikahan sebetulnya. Tidak. Jadi memang KUA itu dalam pasal 5 ayat 3 itu memeriksa berkas-berkas calon pengantin itu dengan menghadirkan calon wanita, calon pria dan wali. Mereka dihadirkan, tidak harus bersama-sama, bisa berbeda waktu, bisa. Atau kalau memang sulitan, bisa nanti minta di KUA tempat sananya untuk minta pemeriksaan nikah. Gitu. Bisa sebetulnya itu minta di KUA tempat tinggal sana di Jakarta itu misalkan minta pemeriksaan nikah di sana. Sebetulnya apa sih Pak manfaat rapak itu ya sebetulnya Pak? Kita membuat akte loh Mas. Iya. Akte kalau salah itu berbiaya tinggi. Nanti kita membatalkan pernikahan atau kita menyuruh mereka untuk sidang pengadilan untuk pembetulan itu. Jangan sampai itu akte atau ada yang keliru. Kita zaman sekarang itu nggak tahu status mereka itu katanya. Dan kita bisa terkecoh, dibujuki. Karena mereka sering pindah-pindah di kota. Maka dengan datang ke sini itu memastikan bahwa dia setuju atau tidak untuk nikah. Orang kalau sudah datang ke hadapan kita duduk aja udah tahu dia sudah atau tidak nikah, sudah tahu. Nah kayak gampang gitu kita, terus Mas sampai boleh, apa? Dukungan apa? Akan tanya gitu, tapi gak etis gitu. Oh iya, jadi ya, kita udah tahu. Karena kita sapa itu tidak hanya melihat data, tapi kita harus melihat verbal. Syarat nikah ada syarat material dan syarat formal. Nah, syarat formal itu berkas-berkas zaman itu diajukan ke KUA. Nah, material syarat material itu harus datang ke KUA. Nah, gak tahu kok ya gak usah nikahan ke KUA. Itu ya. Itu syaratnya saya itu kan dipenuhi sebelum pelaksanaan sesuatu perkara. Syaratnya gak cukup, juga isu nikahan. Gitu loh. Sebagai penutup ini Pak Taufik, apa yang akan jenengan sampaikan untuk kaum milenial terkait dengan persyaratan pernikahan dan meyakinkan bahwa sebetulnya nikah ini mudah? Apa yang akan jenengan sampaikan? Nah ini sahabat-sahabat sekalian milenial ini yang berada di seluruh Indonesia, khususnya di Kecamatan Tembelang, jangan takut untuk nikah. Nek nikah itu dijamin Gusti Allah rezekine. Nek wedi nikah yo piye kapan maneh sampeyan iso mandiri. Dasarnya kan juga sangat mudah sekali. Berkas-berkas terus ke kelurahan, datang ke KUA, bayarkan rapat sudah. Karena saya ngangil kok ya. Setelah berkas sama sudah tidak masalah, gak ada yang sulit. Semuanya mudah. Dan kau akan membantu untuk memberikan kemudahan bagi panjenengan. Gak ngangil kok, yakinlah. Kami tidak mau mempersulit Anda untuk masukkan pernikahan di KUA. Terima kasih Pak Taufik. Ya, sama-sama. Menurut sobat milenial yang dirahmati Allah, pada siang hari ini telah banyak yang kita bisa ambil bahwa sebetulnya apapun yang ditentukan syarat-syarat nikah oleh kementerian ataupun pemerintah ataupun KUA sebetulnya dalam rangka untuk meyakinkan bahwasanya data yang jenengan kirim adalah benar. Hari ini kita bisa tahu semuanya bahwasanya apa yang tidak ada yang sulit sebetulnya dalam pernikahan. Yang ada adalah kita mau melakukan atau tidak dan mau mempersiapkannya. Terima kasih. Mungkin ini untuk ketemuan untuk proses pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di proses yang selanjutnya. Selamat siang Pak Taufik. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di tema-tema yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.